sudah hadir penulis buku Navigasi Karakter. Dalam kita mencapai tujuan itu tentunya nggak semudah membalik telapak tangan dan tidak semudah memasak mie instan. Ada 4 kotak gitu ya, yang dimana kita perlu tahu nih kita berada di posisi yang mana. Kalau saya sukses, saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Gitu. Kita memunculkan potensi diri kita, tapi aktivitas kita sama dengan sebelum kita tes Steven tadi. Gitu, nggak ada yang berubah. Kemampuan saya itu hanya saya feelingkan saja. Apakah saya bisa bentuk menjadi sebuah fondasi yang mungkin nanti menjadi batu loncatan buat saya. Pas perasaan kita dapat jawabannya tuh kayak wow, seru banget. Nah itu bikin saya kayak nagih gitu buat nyelesain soal lain gitu. Wake up the true you. Try to explore who exactly you are. Kan gitu ya. Nah, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi BU friends, Bina Insani, bigger, better, higher. Bina Insani, bigger, better, higher. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Sivitas Akademika Bina Insani, karena bersama-sama dengan kita sudah hadir penulis buku Navigasi Karakter yang ada di tangan saya saat ini, yang bernama Kak Valian Okto Karada. Selamat datang. Selamat datang juga. Terima kasih udah diundang ke sini. Sama-sama Kak Valian. Nah, Kak Valian ini mau sharing dengan Sivitas Akademika Bina Insani, para BU Friends, terkait dengan self motivation. Bagaimana caranya kita memotivasi diri sendiri, ya. Kan setiap orang pasti ingin sukses, ya. Berarti kalau ingin sukses kita harus punya tujuan. Kalau orang yang nggak punya tujuan dalam hidupnya pasti nggak bakalan sukses. Kenapa? Karena sukses itu adalah tercapainya tujuan. Kalau tujuannya nggak ada, apa yang mau dicapai, kan gitu. Ya, benar. Nah, tapi dalam kita mencapai tujuan itu tentunya nggak semudah membalik telapak tangan dan tidak semudah memasak mie instan pastinya, ya. Pasti ada hambatan. Kadang kita bisa beralih, tidak lagi konsisten dengan apa yang kita ikhtiarkan, upayakan gitu. Dan ini butuh apa yang disebut dengan self motivation. Nah, agar apa? Agar kita bisa tetap konsisten mewujudkan impian-impian besar kita utamanya, ya. Kalau impian-impian kecil mungkin masalah niat, tapi yang lebih menantang adalah untuk impian-impian besar kita gitu. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan self motivation? Nah, ini menjadi penting bagi kita semua agar kita bisa meraih impian-impian besar kita. Ini tidak mudah, tapi kita bisa melakukannya. Nah, di hari ini ada hadir juga mahasiswa-mahasiswi dari BU. Ada Jo Firwin. Jo Firwin, marganya apa? Marganya Zaluku, Pak. Zaluku. Iya. Saya tahu nih dari Nias ini pasti. Bener banget, Pak. Salah satu penerima KIP, ya, dari Pulau Nias. Wih, salam untuk orang Nias, ya. Sekarang semester berapa? Sekarang semester 5, Pak. Semester 5, ya. Jurusannya apa? Kebetulan jurusannya manajemen. Oh, manajemen. Oke. Ya, siap. Nah, yang ini, siapa nih namanya? Dinda, ya? Iya, Dinda. Oh, kayak lagu, ya. Dinda. Dinda, gimana? Ini tahun berapa sekarang? Sekarang di tahun udah mau ke Semester berapa? Oh, udah mau semester. Sekarang udah semester 3. Semester 3. Oh, berarti angkatan 2023, ya? Betul. Oke, ya luar biasa. Jurusannya apa? Jurusannya manajemen juga. Manajemen, sarjana manajemen, ya? Iya, sarjana. Oke. Nah, hari ini teman-teman, Jo Firwin sama Dinda, ada Kak Valian. Kak Valian Okto Karada ini akan sharing dengan kita bagaimana dirimu bisa membuat
termotivasi secara sendiri. Jadi dari internal motivation. Jadi motivasinya dari dalam diri. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti kita dengar bersama-sama. Oke, view friends, tanpa memperpanjang mukadimah, kita kasih kesempatan dan tepuk tangan yang meriah buat Kak Valian. Oke. Terima kasih Pak Indra dan teman-teman mahasiswa bio ya sebutannya di sini. Luar biasa. Untuk bicara tentang motivasi, kalau saya selalu memulai dari mengetahui situasi terkini. Situasi terkini mungkin kalau bahasa yang kerennya self assessment gitu ya. Nah, kalau saya ditulis di buku itu terbagi menjadi 4 kuadran. Gitu ya, ada 4 kotak gitu ya. Yang dimana kita perlu tahu nih kita berada di posisi yang mana. Pertama, ini adalah ada namanya disebutnya hidup hampa. Gitu ya. Nah, jika berada dalam hal ini berarti kita hidup itu hanya sekedar hidup gitu ya, nggak ada tujuan dan juga nggak bahagia. Gitu ya. Jadi kosong aja bawaannya. Aktivitas ada nggak banyak mungkin. Gitu ya, pergi sana, pergi sini atau ngerjain tugas ini, tapi hampa rasanya kosong. Nah, kita sadarin dulu nih kita apa di sini apa enggak nih. Gitu. Kita nggak punya tujuan dan nggak juga bahagia juga. Apakah nggak bahagia itu artinya dia nggak ketawa? Nggak juga gitu ya, dia ketawa juga mungkin kalau lagi ngobrol gitu, tapi bisa jadi ya kosong rasanya, hampa gitu. Atau yang kedua namanya hidup mengalir gitu ya. Kalau hidup mengalir gitu ya, dia happy nggak happy, mungkin punya teman seru gitu ya, orang tua baik, tapi nggak punya tujuan, jadi ngalir aja hidupnya. Ya mungkin yang itu yang cita-citanya atau visi misinya adalah foya dan foya gitu. Gitu. Jadi ya hidup untuk menikmati saja. Gitu, nggak ada misinya, nggak ada apanya gitu. Sadarin kalau kita berada di posisi ini. Gitu, hidup mengalir. Ya udah jalanin aja gitu. Apapun yang membuatku senang akan ku arungi gitu ya. Nah, ini hidup mengalir atau hidup kewajiban. Gitu. Kita berada dalam situasi yang tuntutan kita tinggi gitu. Mungkin kita anak yang diharapkan untuk sukses gitu ya, atau kita memang seseorang yang menjadi apa ya, tumpuan gitu, tapi ya tidak bahagia gitu. Kita punya tujuan, oke, saya harus sukses. Kenapa? Karena kalau saya sukses saya bisa mengangkat derajat orang tua saya gitu. Boleh nggak? Boleh banget gitu, dan wajib gitu. Kita sukses, tapi melakukan itu tidak dengan bahagia. Atau bahkan motivasinya adalah emosi negatif, dendam gitu ya, atau sakit hati dengan orang. Kenapa kamu sukses? Karena saya dulu diremehkan oleh tetangga saya. Nah, gitu ya. Nah, itu hidup kewajiban gitu. Dia wajib hidup gitu. Tapi kalau kita udah di sini, oke, kita punya tujuan, tapi at some time akan draining gitu, akan kayak kehabisan energi sendiri gitu. Mungkin kompetensi kita tinggi nih gitu, tapi lama-lama semakin lama kayak semakin jadi kayak robot gitu, sehingga kayak ya saya melakukan hanya yang perlu saya lakukan gitu ya, sehingga kayak present, dia tidak present gitu ya kalau apa namanya rasa di dirinya. Atau yang keempat nih, itu namanya adalah hidup terdesain gitu, yang dimana mendesain gitu tujuan yang memang kita inginkan gitu, yang juga itu nyaman dengan kita gitu. Jadi kita mendesain hidup kita pengen jadi apa, oke, kita pengen kesana, oke, tujuan kita yang besar tadi Pak Indra bilang gitu, kita mengejar tujuan yang besar, tapi dalam menjalaninya itu juga yang memang cocok dengan kita, yang kita tuh memang hati, jiwa dan pikiran tuh chip in di situ gitu ya. Misalkan ada orang yang suka dengan komunikasi, PR gitu ya, dia berprofesi sebagai hal itu dan dia terus menerus, dan apakah pekerjaan itu akan mudah kalau kita suka? Enggak juga. Tapi karena suka gitu ya, yang tantangan itu bisa dilewatin dengan lebih mudah, dengan hati yang lapang. Nah, sekarang dimulai dari assessment dulu yuk gitu, kita di yang mana gitu. Apakah hidup hampa gitu, mengalir, hidup kewajiban, apa hidup terdesain gitu, yang dimana harapannya nanti kita menuju ke kuadran hidup terdesain gitu. Nah, kira-kira prolognya gitu, Pak. Oke. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita itu bekerja atas
perasaan negatif. Iya benar. Ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan sesuatu hal yang ekstra besar, tapi itu dengan rasa benci, dendam, pengen ngebuktiin. Nah, itu kan energinya negatif ya. Jadi yang biasanya yang keluar itu adrenalin misalnya. Yes. Nah, kalau adrenalin itu jelek buat organ tubuh. Ketika dia keluar terpacu, keluar gitu kan gara-gara rasa gue pengen buktiin nih, gue dihina, gue ini. Itu rasanya yang keluar itu nanti adrenalin, kalau dia keluar nanti dia ngerusak organ yang bisa berdampak penyakit ke dalam tubuh. Tapi kalau kita jalani dengan senang, ya, karena itu memang sesuatu hal yang kita rencanakan, jadi by design gitu ya. Hidup kita mau kayak gini, kita mau ngerjain ini. Itu dari sebuah perencanaan, bukan karena faktor-faktor yang negatif tadi, tapi karena saya memang pengen sukses, pengen mewujudkan impian-impian besar saya, gitu kan. Nah, dan itu kita lakukan dengan desain. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dengan desain, maka yang keluar adalah endorfin. Nah, hormon endorfin itu yang akan menyehatkan tubuh kita. Jadi ketika dia keluar dengan rasa senang, sukacita, kita bekerja dalam meraih impian-impian besar itu tidak menyakitkan, tapi malah menyehatkan. Makanya kenapa ada orang yang workaholic ya, yang bekerja terus, karena mereka menjalannya dengan fun. Dan yang anehnya mereka sehat gitu. Kenapa mereka sehat? Karena sebenarnya ketika mereka bekerja dengan sukacita, yang keluar adalah hormon endorfin yang menyehatkan tubuh mereka. Nah, hari ini kita mau bertanya, menggali lebih jauh tentang bagaimana bekerja meraih impian besar dengan sukacita tadi, atau dengan prolognya tadi adalah life by design, seperti itu. Monggo silakan Kak Valia. Oke, nah hidup terdesain. Nah, setelah kita tahu assessment-nya, terus bagaimana kita mencapai itu gitu ya. Ya kalau dari awalnya kan it's okay if not be okay gitu. Gitu. Gak apa-apa kalau gak lagi gak apa-apa. Tapi kalau tahun depan sama lagi. Tahun depan sama lagi. Gitu kan kadang-kadang kalau teman-teman itu kan curhat satu hal itu nanti minggu depan curhat sama lagi gitu. Lama-lama gerah juga. Gitu. Karena apa? Karena nggak naik kelas. Gitu. Nah, hidup terdesain itu seperti apa? Nah, yang sesuai ada di buku itu dibagi dalam 3 langkah. Gitu. Nah, 3 langkah ini bisa dibilang satu langkah yang lengkap gitu, supaya memang itu prosesnya terdesain dengan baik. Gitu. Yang pertama itu disebut dengan konsep WIN namanya. Akronimnya WIN. Nah, W yang pertama gitu ya, W-I-N. Nah, W pertama ini adalah wake up the true you. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah membangunkan gitu ya. Membangunkan. Jadi potensi, kelebihan dan lain sebagainya yang kita butuhkan untuk sukses nggak ada, itu nggak usah jauh-jauh di luar, di diri kita dulu lihat. Gitu ya. Di diri kita dulu lihat kuatnya di mana, hebatnya di mana gitu. Yang di buku tersebut, di buku navigasi karakter yang saya tulis itu saya menggunakan konsep namanya konsep Stephen. Gitu ya, jadi sebuah konsep pengembangan diri untuk mengetahui potensi genetik kita. Itu namanya potensi genetik. Ini udah ada sejak lahir. Gitu. Nah, setelah kita tahu nih potensi genetik kita apa, misalkan di Stephen itu ada namanya sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Gitu ya, itu masing-masing punya potensi. Nah, mana yang mau kita kembangkan? Gitu. Misalkan kayak ada anak murid tipe sensing gitu. Nah, ketika dia SD kan atau SMP ya fokusnya pada belajar. Berarti kalau kuliah udah masuk profesi nih. Gitu ya, udah masuk nanti bagaimana mendesain pekerjaan atau dunia apa yang industri apa yang pengen kita akses. Nah, Stephen itu bisa memberikan gambaran bahwa kita powernya di mana. Gitu ya, misalkan sensing, sensing itu kuat dalam performance, tampil gitu ya. Terus dia juga teliti, detail, mungkin juga keuangan gitu ya, rekomendasi salah satunya gitu. Terus misalkan ada tipe thinking itu orang yang senang mikir, senang rencanain
Gitu. Misalkan apa? Oh, saya juga film nih, misalnya ya sutradaranya, misal gitu ya. Atau memang penulis naskah ataupun memang dia hal-hal yang berkaitan dengan sistem ataupun aturan dan rule. Gitu. Lalu intuiting, di mana kuatnya? Intuiting orang kreatif. Ya kuatnya di mana? Ya kuatnya dalam kreativitasnya, ya penulis naskah tadi gitu ya, idenya, gagasannya, membuat outline sinetron misalnya gitu ya. Ini sinetronnya gini, alurnya, polanya. Gitu. Sehingga memang intuiting itu menghadirkan kreativitas dalam aksinya. Feeling itu kemampuannya orang feeling dalam bicara tentang hati, perasaan, empati. Gitu ya. Ya misalkan kalau dia bergabung di film juga ya mungkin dia bisa bagian PR-nya. Gitu ya, public relation yang ngadepin orang atau bahkan yang mengakomodir talent gitu, LO gitu ya, talentnya supaya tetap happy gitu ya. Nah itu bisa disesuaikan. Lalu misalkan ada tipe insting, nah insting ini yang serba bisa gitu, jadi bisa melengkapi dari apa yang tidak lengkap gitu. Jadi mungkin kayak general affair gitu ya, bagian umum. Oh, palu gada. Palu gada, betul. Apa yang lu minta gua ada. Gitu ya. Nah, jadi ketika memang kita udah tahu potensinya, dimunculkan. Jadi potensi itu memang baru bicara potensi, gitu, belum jadi kompetensi. Nah, untuk jadi kompetensi butuh latihan. Gitu ya. Tadinya mungkin sensing awal-awal nggak berani tampil gitu ya. Ya sama aja, mungkin sama-sama nih nggak berani tampil. Ya udah latihan tampil. Gitu. Nanti resultnya karena ini genetik itu akan jauh lebih boost. Gitu. Yang lainnya juga pun seperti itu. Nah, pertama ini munculkan kekuatan dalam diri kita, wake up the true you. Lalu setelah kita udah wake up, kita udah sadar, oh ya saya sensing, oh saya thinking, saya intuiting, saya feeling, saya insting. Saya kelebihannya di A, B, C, D. Nanti ada reportnya. Gitu. Nah, pertanyaannya kita mau kemana tadi? Nah, baru masuk ke yang level kedua, improve the way. Perbaiki jalannya. Percuma kita tahu tipe apa, tapi habit kita, belief kita itu nggak berubah. Terutama kita berbicara tentang habit. Gitu. Kita memunculkan potensi diri kita, tapi aktivitas kita sama dengan sebelum kita tes Stephen tadi. Gitu, nggak ada yang berubah. Stephen ini hanya menjadi lembaran indah aja gitu. Oh, saya keren nih gitu. Kerennya cuma di buku. Gitu ya. Nah, bagaimana buku itu menjadi kompetensi? Gitu. Nah, itu dengan latihan. Tergantung tadi mau fokusinnya di mana, yang tipe sesuai dengan tipenya. Gitu ya, saya thinking atau saya intuiting gitu. Udah fokusin di sana. Improve the way. Nah, baru N yang terakhir. Gitu ya. Nah, ini yang banyak orang juga lewat, yaitu kata kuncinya adalah no excuse. Gitu ya. No excuse itu apa? Jangan banyak alasan untuk punya tujuan. Gitu ya. Tidak ada tujuan besar yang mudah. Gitu ya. Ketika memang kita menjalani suatu jalan, gitu. Misalkan tadi kita, oh saya tipe intuiting nih, saya suka di film sebagai penulis naskah. Apakah akan selalu mulus? Kan belum tentu juga. Gitu. Makanya di poin ketiga ini kita perlu memperbaiki mindset kita yang tadinya mungkin terbiasa atau sering mendengar dengan fixed mindset menjadi growth mindset. Gitu ya. Ketika memang ada sebuah persoalan, gitu ya, dihadapin, orang fixed mindset akan berpendapat bahwa ini mah emang susah, mau gimana lagi. Nah, itu fixed mindset. Tapi kalau orang sudah berubah menjadi growth mindset, gitu, yang dipikirkan ini emang susah, tapi caranya gimana ya? Nah, jadi perdebatannya itu bukan pada iya dan tidak, gitu, kita ambil apa enggak atau kita eksekusi apa tidak, tapi perdebatannya ada pada ini gimana caranya, gitu, apa yang harus kita lakukan, gitu, gimana, ini oke, cara biasa nggak bisa, berarti cara yang seperti apa yang perlu kita lakukan? Ini growth mindset. Jadi hambatan adalah tantangan. Gitu ya. Jadi tiga hal ini, garis besar ini itu dipadu padankan sehingga bisa memunculkan potensi dalam diri kita yang darinya potensi menjadi kompetensi. Gitu. Setidaknya kita di W yang pertama kita punya gambaran nih. Kalau ibarat rumah mah kita udah punya blueprintnya, cakep nih gitu. Tapi kan baru gambar, gitu ya. Cakep nih saya, depannya begini, belakangnya gini, nanti bisa nyaman ini. Nah, begitu diri kita lihat nih bangunan kita. Oh, bangunan kita tuh versi terbaiknya begini loh, gitu. Kayak si ini, kemampuannya ini, gitu. Lalu gitu, improve the way, gitu. Kita perbaiki jalannya, kita eksekusi nih segala potensi-potensi tadi menjadi kompetensi. Ibarat rumah gambarnya udah ada,
Ya kita bangun fondasinya, kita bikin batanya gitu ya, kita beli barang-barangnya dan lain sebagainya, pembangunan. Nah, tadi terakhir kalau ada kendala gitu ya. Nah, ada kendala kita cari caranya. Gitu ya, misalkan ketika memang udah berjalan itu semua rumah, tiba-tiba ada bocor sana, bocor sini, gitu, cari caranya. Gitu ya, cari memang kita meneliti gitu, bagaimana rumah itu bisa bocor ini gitu, dan fokus untuk improve terus. Gitu kira-kira garis besarnya. Keren banget ya. Jadi pendekatan Stephen ya. Betul. Nah, jadi pertama sekali yang kita harus lakukan adalah ini kita pengen tahu nih siapa diri kita. Biasanya melalui tes ya. Betul. Melalui tes. Kalau Stephen modelnya dengan melihat fingerprint kita. Nanti ketika fingerprint kita dibaca oleh sistem, nanti akan diceritakan kita tergolong atau dominan ke arah mana. Nah, kalau sudah dapat, maka kira-kira ke depan kita apa yang kita akan berdayakan sehingga betul-betul hasilnya optimal. Nah, mana yang kita masih lemah, tapi kita akan berdayakan yang lemah itu ke arah yang sesuai dengan diri kita seperti apa. Contohnya, tertangkap dalam radarnya Stephen, kita itu tipikal kreatif. Nah, itu bagaimana kita, apakah jalan hidup yang kita jalani saat ini sudah mengarah ke arah sana? Nah, dan kemudian nanti kita bekerja apakah mengarah ke arah sana? Apakah prodi-prodi atau jurusan kita di kampus sudah membawa kita kepada dominan kreativitas? Dan kemudian kita bekerja pada industri kreatif. Itu kan sebenarnya karena diri kita punya potensi dominan kreatif, kemudian di dalam kita kuliah memilih jurusan-jurusan yang memberi ruang kepada kita kepada penciptaan, making gitu. Dan kemudian kalau sudah begitu nanti kerjanya juga pada industri-industri bisnis kreatif, industri kreatif, itu harus sejalan gitu. Nah, bagaimana juga kalau misalnya kita termasuk orang yang tipikalnya feeling, perasaan. Nah, ini kita kembangkan seperti apa ketika kita kuliah, kemudian karirnya akan seperti apa. Nah, mungkin ini bisa kita coaching ini, Kak Valian. Mungkin bisa ditanya satu persatu. Yang saya tahu ini, Joe Firwin ini dia itu serba bisa. Oke. Saya yakin ini tergolong kepada orang kreatif. Kalau menurut saya ya. Nanti bisa diverifikasi sama beliau. Tapi tentunya kalau mau valid sertifikasi mengidentifikasinya melalui tes Stephen. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja berasumsi dulu. Menerka gitu kan. Nah, coba dengan dialog dengan Joe Firwin. Dia penyanyi, suaranya bagus. Dia juga kreatif dalam berwirausaha. Nah, nanti bisa ditanya, silakan. Dan Dinda juga di sini ada nih. Ya, silakan. Oke. Nah, mungkin saya perlu informasi ya, perlu data gitu. Maksudnya apa yang Mas Jovi lakukan atau keseharian seperti apa gitu. Nanti kita bisa lanjut obrol. Monggo. Oke. Di sini juga saya mau perkenalkan diri dulu ya terlebih dahulu. Saya Jovi. Jadi di sini keseharian saya itu sebagai seorang mahasiswa di kampus. Ya mungkin keseharian seorang mahasiswa itu ya mungkin nggak jauh-jauh dari kata belajar. Dan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar belajar, mungkin kayak seperti program gitu, Pak. Program itu kayak program yang mungkin dari kampus juga ada, dari pemerintah juga ada. Nah, untuk kelebihannya sih, ya mungkin saya lebih kayak ke kesehariannya itu kayak lebih ke improvement diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi improvement diri untuk lebih baik ke depannya dengan talenta yang saya punya, dengan kemampuan yang saya punya, saya kembangkan melalui dengan cara ya seperti Bapak sebutkan tadi, melalui desain. Nah, desain itu kadang saya berpikir kemampuan saya itu hanya saya feelingkan saja. Apakah saya bisa bentuk
menjadi sebuah pondasi yang mungkin nanti menjadi batu loncatan buat saya untuk maju ke depan. Ya kurang lebih begitu sih. Terkait dengan program, apa yang Mas Jofir ya? Iya. Mas Jofir itu sering handling atau biasanya berada di hal tersebut gitu program? Ya mungkin untuk program yang saya ikutin sih Pak, yang sudah berhasil, salah satunya program P2MW kemarin. Apa itu P2MW? Apa itu? Jelasin kepada Bio Friends. Kebetulan program P2MW itu salah satu program kewirausahaan mahasiswa Pak. Jadi dia itu program dari pemerintah memberikan peluang kepada mahasiswa yang mungkin punya kreativitas di bidang wirausaha Pak. Kayak seperti membuat usaha. Ya kebetulan kemarin saya ikut bersama tim saya. Saya ngikut program P2MW dengan produk usaha apa ya, kerajinan gitu Pak. Kerajinan, dan kebetulan kami membuat satu nama brand yaitu Berkelas Craft. Dia itu menciptakan barang-barang unik yang mungkin di kalangan masyarakat, mungkin di kalangan mahasiswa itu biasa aja karena memang barangnya itu sesimpel itu, karena barangnya juga kebetulan dari barang-barang yang tidak dipakai lagi seperti barang bekas gitu. Tapi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengelola supaya barang itu tidak terbuang begitu saja. Nah, bagaimana cara kita supaya barang itu dapat memiliki nilai fungsinya gitu Pak. Mungkin bisa juga memberikan keuntungan bagi kita mahasiswa. Ya, gitu. Contohnya gini, Kak Valian. Saya salah satu pembeli dari produk. Iya. Saya kan suka dengan kerbau lah, yang berbau-bau kerbau gitu. Kemudian dia punya produk kayak piring. Piring itu juga piringnya memang udah usang, tapi dipoles sama mereka jadi bagus. Tapi bukan piring ordinary, tapi piringnya ada nilai seninya, agak-agak bagusan dikit lah. Kemudian secara kreatif mereka bikin tatakannya. Tatakannya butuh tempat piring itu agar bisa terdisplay. Nah, di dalam piring itu dia gambarkan gambar kerbau saya. Nah, jadi itu by request. Jadi kita bisa taruh gambar, kalau kita suka Hello Kitty ya bisa gambarnya Hello Kitty. Suka Doraemon bisa Doraemon. Intinya kita palu gada tadi, apa yang lu minta gua ada. Kalau diri lu mencerminkan tentang kerbau ya kerbau gitu. Itu bahasanya mereka ke saya kan gitu, seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan produk yang mereka ciptakan, sangat kreatif. Maka tadi saya bilang di awal-awal Jofir Win ini panggilnya bukan Mas, mestinya Bang Jofir Win. Oh iya, benar ya. Karena dia dari Sumatera Utara kan? Sumatera Utara. Ya, gitu kira-kira. Oke, menarik banget ya itu apa namanya, kalau kita bicara Steven tadi, memang kan kreativitas itu adalah kemampuan mensintesa ya. Sintesa itu added, kalau bahasa marketingnya kan added value. Gitu. Dia menambah, jadi mengada-adakan yang nggak ada gitu. Logiknya begitu. Nah, ketika memang ada orang intuiting gitu berada di dalam industri yang kreatif gitu ya, karena udah bawaan otaknya itu pengen mengada-adakan yang nggak ada, sehingga memang proses kreativitas atau assembling kah, apa invention kah, itu akan jauh lebih mudah gitu. Jadi ada salah satu tokoh tokoh public figure yang terkenal tipe intuiting gitu ya. Beliau itu salah satu unit bisnisnya adalah bisnis innovation strategi gitu ya. Nah, itu kenapa beliau melakukan hal itu? Karena memang kekuatan beliau ada pada di intuitingnya, kemampuan memunculkan sesuatu yang baru gitu ya, intuition. Nah, padu-padannya dengan apa? Dengan basic orang intuiting yang suka imajinasi gitu ya, suka ngayal gitu ya. Yang mungkin kalau orang nggak paham orang intuiting dibilang orangnya halu. Nah, ini kan kadang-kadang orang halu ini suka terzolimi gitu. Tidak, orang fokus ke halunya aja gitu. Padahal sebenarnya isi kepalanya itu layak untuk kita elaborasi gitu, apa yang ada di kepalanya gitu. Dan banyak terjadi di di lingkungan seperti itu gitu. Ini tipe pemimpi ya. Tipe pemimpi Ya. Betul. Kayak lagunya ya. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Gitu ya. Betul.
Ya, itu memang ya tipe pemimpi gitu. Dan mungkin bagi beberapa orang yang tidak siap gitu ya, mendengar mimpi orang intuiting itu terlalu sulit. Gitu. Nah, saya yang kebetulan punya saudara orang intuiting gitu ya, punya mimpi yang tidak logis. Gak logis tuh nggak nyambung sebenarnya mimpinya. Gitu ya. Tapi karena intuiting, hidup dari mimpi. Gitu. Indikatornya sederhana. Bahwa tipe intuiting ini sedang mengalami patah mimpi. Gitu. Nah, begitu pun yang lain punya angle-angle yang berbeda. Gitu. Yang karena kalau orang feeling hidupnya hampa, berarti dalam kondisi patah hati. Gitu ya. Kalau sensing patah semangat. Gitu ya. Kalau thinking itu patah authority. Gitu ya, patah otoritas. Gitu. Dan kalau insting itu patah peran. Nah, sehingga ketika kita tahu mereka patahnya di mana, ngobatinnya kan tepat sasaran tuh. Gitu. Ketika ketemu klien intuiting patah semangat, udah kerjaan kita cuma bangunin mimpinya aja. Gitu. Gimana caranya mimpi yang sebenar-benarnya itu bisa dia munculkan. Gitu, Itu ya. kan bantuan terapis. Bisa nggak dia sendiri yang ngobatin dirinya? Jawabannya bisa. Nah, kalau dia tahu dirinya, Kalau kenal dengan dirinya. nah, makanya kenallah dirimu melalui Stephen. Gitu. Kalau kenal dan tahu, Eh, ya nanti kan indikator-indikatornya tersampaikan Oke. itu. Taruhlah misalnya Joe Firwin, Bang Joe Firwin. Dia orangnya orang kreatif, jatuhnya kepada sensing. Intuiting ya, jatuhnya kepada intuiting ya. Ini pura-puranya belum dicek masalahnya. Kita nggak boleh bilang langsung ponis ya. Iya, betul. Oke. Intuiting kira-kira solusinya ketika dia patah arang gimana? Oke. Patah harapan atau patah impian? Mimpi. Patah mimpi. Ya. Katakanlah diibaratkan Bang Jo ini tipe intuiting. Terus lagi berada di situasi hidup hampa. Pertanyaannya bagaimana? Gitu ya. Nah, tipe intuiting itu dia kalau diibaratkan itu kalau dia ingin memunculkan sesuatu, dia itu memang orangnya itu nggak bisa terlalu lama di kerumunan yang besar. Oh, oke. Gitu. Harus isolated dulu ya. Isolated dulu. Oh. Jadi mungkin kalau bahasa kita dia perlu itikaf dulu. Oh, Itikaf, kalau dia atau meditasi, meditasi, perenungan, kontemplasi. kontemplasi atau masuk goa dulu lah. Iya. Ya. Kalau kan Nasrani, retreat dia. Iya. Retreat dia. Gitu. Bisa menyendiri dulu. Iya. Ya, konteksnya itu nggak harus di ruang-ruang ibadah juga, tapi di kamar. Iya, betul. Gitu. Butuh sendiri dulu. Gitu. Butuh ya tadi isolated dulu. Gitu. Nah, setelah memang sudah beberapa waktu gitu ya, mereview diri gitu ya, kontemplasi tadi bisa juga disebut. Gitu ya. Nah, fokus pertamanya intuiting adalah membangkitkan mimpinya. Gitu. Mimpinya apa sih? Mimpi terbesar kamu apa? Jadi kalau ibarat gini, saya ketemu intuiting, mimpi kamu apa? Saya mimpinya pengen pengen IPK 4 misalnya. Kalau orang ini tipe intuiting, nah ini mimpinya kekecilan. Gitu. Mimpi intuiting itu harus yang jauh banget. Yang mungkin mendekati impossible. Gitu ya. Jadi mimpinya apa? Saya mau jadi misalkan saya sekarang di IT, saya pengen jadi direktur Google. Mesti yang jauh. Gitu ya. Karena apa? Karena dengan mimpi itu intuiting baru ada semangat. Gitu. Nah, maka dari itu kita hadir kalau kita orang sekitarnya, kita mensupport mimpinya. Gitu. Karena apa? Orang intuiting punya kemampuan daya eksplorasi yang tinggi. Gitu. Kemampuan untuk mengeksplor suatu hal dalam waktu yang lama itu seneng. Gitu. Jadi kayak dia belajar A, belajar B, belajar C. Jadi cara pandangnya itu luas. Cara dia melihat sesuatu itu 3 dimensi. Gitu. Jadi ngelihat sesuatu tuh nggak dari depan doang gitu, bisa dari atas, dari samping, gitu. Sehingga membuat intuiting punya banyak perspektif, sehingga dia berpeluang untuk melihat sesuatu hal dari banyak sisi. Itu. Nah, kunci pertamanya adalah dia isolated dulu pasti, gitu ya. Dia memisahkan diri dulu, baru dia memunculkan mimpinya, gitu. Dan pastikan orang yang membantunya itu harus tahu dulu siapa dia. Harus kenal kalau ini orang intuiting. Iya. Gitu. Kalau enggak harus bilang sama mama papanya, "Ma, saya ini orang intuiting. Saya itu butuh semangat
dengan cara membangkitkan impian-impian besar saya kembali. Berarti kita butuh semangat dari orang-orang terdekat gitu ya Pak ya? Semangat pada orang-orang terdekat itu pasti, tapi pada konteks yang sesuai dengan diri. Gitu. Tadi bicara tentang mimpi. Oh, mimpi. Gitu ya. Iya. Mimpinya itu tersupport gitu ya. Didukung gitu. Didukung gitu. Nah, itu apa namanya bisa membantu orang intuiting untuk dia kembali gitu, mengorbit gitu ya. Intuiting kalau sebutan di Stephen kan orang langit gitu. Orang langit ya. Orang langit itu apa ya, luas gitu ya, sejauh mata memandang. Nah, itu juga cara berpikir orang intuiting. Oke. Nah, di sini ada Dinda. Kira-kira Dinda sudah tahu belum? Kira-kira saya kayaknya di mana ya gitu. Kalau nggak tahu harus tes Stephen dulu. Nah, tapi kalau mau tahu dari sekilas dari saya bisa lihat dari tangan. Enggak bercanda. Oke, gimana? Saya mau izin perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Dinda Pradita dari mahasiswi Prodi Manajemen. Untuk keseharian saya sekarang sebagai mahasiswi jurusan manajemen semester 3, belajar, nugas, organisasi, terus ditambah juga sekarang dapat kesempatan buat magang di bagian ketenaga kerjaan. Jadi di kampus Bina Insani. Di kampus Bina Insani sendiri. Siapakah Anda? Ya, kalau cara awal identifikasi gampang, sebutkan 5 kelebihan Anda. Ya, sebutkan 5 kelebihan Anda. Ya. Kalau dibilang kelebihan, kesukaan mungkin ya. Boleh, hal-hal yang saya suka. Kalau hal-hal yang saya suka tuh, saya suka banget mata kuliah yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan dari saya SMP, SMK itu hitung-hitungan tuh kayak, wah, kalau misalnya besok ada pelajaran itu, saya dari semalam tuh udah excited gitu, kayak besok bakal belajar apa ya gitu. Terus makanya SMK juga saya ngambil akuntansi, dan tapi untuk sekarang kuliah saya ambil prodi manajemen karena mau belajar hal-hal lain yang lebih luas gitu. Di manajemen juga belajar akuntansi kan? Betul, belajar akuntansi dan statistik. Iya, betul. Oke, menurut Dinda apa yang menarik dari hitung-hitungan itu? Karena kalau misalnya buat saya sendiri, saya ketika saya dapat soal, kalau misalnya soal itu sulit, saya bisa mikirin itu kayak, ini gimana ya caranya? Itu saya bisa mikirin tuh sampai saya tuh nemu caranya gitu. Itu yang bikin saya kayak, wow, seru banget ya. Ternyata buat perasaan nemuin jawabannya tuh kayak, wow, ternyata begini loh caranya, ternyata bisa loh combine rumus ini dengan rumus ini buat bisa nyelesain itu gitu. Walaupun kadang nggak sesuai sama ajaran gurunya gitu, tapi pas perasaan kita dapat jawabannya tuh kayak, wow, seru banget. Nah, itu bikin saya kayak nagih gitu buat nyelesain soal lain gitu. Itu sih perasaan nagih, perasaan ketika dapatnya itu yang bikin saya nagih, makanya saya suka banget hitung-hitungan gitu. Oke. Menarik. Ya, memang kalau bicara orang yang suka dengan hitung-hitungan, secara teori itu dia memang berada di otak kiri. Gitu ya, otak kiri. Namun jika di otak kiri itu suka dengan sesuatu yang kompleks, jadi ada kompleks dan praktis. Nah, yang kompleks itu biasanya itu orang bertipe thinking. Gitu, bertipe thinking. Memang dia menyukai kompleksitas, gitu. Karena memang cara berpikir orang intuitif itu cenderung sistematis, gitu, cenderung sistematis yang membuat tipe thinking ini kalau kemampuan sistematis berpikir, logiknya itu kuat dalam analisa, gitu. Dan kalau bahasa sederhananya jago nyari kesalahan, nyari titik salah, ini missing linknya di mana, gitu ya. Dari A dan B ini gapnya di mana, gitu ya. Nah, itu kalau di Stephen diibaratkan dengan tipe thinking, gitu ya. Memang orang yang suka brainstorming ya, kalau orang sekarang suka overthinking, gitu ya. Kebetulan timku di rumah ada 3 orang tipe thinking, gitu. Ya, di tim ada tipe orang thinking yang memang ketika saya ketemu orang thinking, gitu ya, saya nggak pernah ngasih yang gampang, gitu. Emang harus ngasih yang susah. Gitu. Jadi kalau yang tadi saya bilang, tim kita anak PKL gitu ya, masih kelas 3 SMA gitu, saya suruh bikin perencanaan bisnis. Gitu. Saya tidak kasih video, neng nih, kamu baca, kamu tonton, nah kamu summary, yuk hasilkan.
Terus ada Iya. thinking yang satu lagi, nih kita mau bikin produknya ini kamu bikinin semuanya. Oh, disuruh bikin bisnis model ya. Bisnis model, nama, filosofi, udah lain sebagainya. Intinya Iya. saya suruh mereka mikir, Iya. gitu. Yang dimana padahal itu anak PKL. Tapi Hmm. karena saya tahu dia thinking kuat mikir, Iya. gitu ya. Walaupun mungkin dia ketika di SMK mikirnya kurang, mungkin ya, Iya. gitu ya. Mungkin karena dia kebetulan jurusan desain, Mhm. gitu. Jadi lebih kepada eksplorasi saja, tapi bukan pada brainstorming yang keras, Mhm. gitu. Nah sekarang itu saya latih untuk ke arah sana, gitu. Dan ternyata hasilnya luar biasa, Mhm. gitu. Sesuai dengan bagaimana orang ingin mensistematikakan banyak hal, mencari banyak-banyak, melihat potensi-potensi problemnya, Pak. Nih, saya suruh buat analisa perbandingan, gitu ya. Kompetitor A, B, A begini, B begini, C begini. Akhirnya kita masuk ke di sini. Iya, iya. Gitu. Nah, itu kemampuan orang thinking yang sebenarnya secara basic orang tersebut nggak punya kan ilmu kayak gitu. Mhm. Saya cuma kasih clue aja. Iya. Gitu. Saya kasih clue, saya mau tes gitu. Bisa nggak sih? Gitu. Iya. Ternyata bisa. Jadi kalau saya pembimbing magang kerjanya, saya harus kasih dia tantangan yang besar dalam bekerja ya. Betul. Yang nggak bisa langsung, yang harus dirumuskan. Iya. Direncanakan. Yang harus dianalisa terlebih dulu. Betul. Iya. Oh, Gitu. iya iya. Direncanakan dengan matang. Iya. Gitu. Nah, kalau dosen tahu kalau dia ini tipikalnya thinking gini, dia ngasih tugasnya beda sendiri dia. Benar. Oke. Waduh. Gitu. Kalau saya juga punya adik orang thinking, tim orang thinking gitu ya. Jadi ya memang itu cara bertumbuhnya orang thinking. Iya. Gitu. Dia nggak bisa yang gampang-gampang. Mhm. Gitu. Jadi makanya banyak orang ketemu saya, Mas, kenapa ya hidup saya kok berat sekali. Cocok saya bilang. Karena itu yang membantu bertumbuh. Masalah kamu kompleks nggak? Iya, Mas, ini berkaitan dengan ini berkaitan. Ya udah kamu solve dengan kepala kamu. Iya. Gitu. Tinggal dia menyadari gitu. Oh, ya saya memang thinking nih. Saya memang tangguh. Iya. Gitu. Yang unsurnya adalah orang thinking besi. Gitu. Bagaimana besi ini supaya jadi pisau yang bermanfaat? Mhm. Gitu ya, dia harus dibakar 1000 derajat. Mhm. Gitu ya, diketok pakai palu gitu ya. Terus digerinda sampai digerinda baru masukin air panas. Mhm. Nah, logiknya gitu ya, kira-kira begitulah alur gitu ya perjalanan seorang thinking dalam kehidupan. Jadi kalau tipe thinking terus punya banyak problem, bersyukur. Ya. Allah lagi sayang. Banyak ujian ya. Perhatiin karena Allah ini kayaknya ini pisaunya tajam nih orang. Mhm. Gitu. Jadi kita akan menjadi orang yang sangat bernilai. Ya. Gitu. Kalau memang alurnya seperti itu untuk orang thinking. Dan yang lain pun nanti berbeda alurnya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi ceritanya hari ini kita dapat win ya. Dapat win. W pertama tadi apa, Pak? Wake up the true you. Wake up the true you. Try to explore who exactly you are. Kan gitu ya. Nah, yang kedua, Improve the way. improve the way. Which one do you think you are weak? Which one do you think you are strong? You can focus on your strong and your strength, and you can also improve your weakness to make it much better. Okay. The last one, No excuse. no excuse. Jadi istilahnya I will do it whatever it takes. Yes. I will do it whatever it takes. Ya, commitment and consistency. Konsisten. Nah, itu yang paling penting. Komitmen kalau nggak dibalut dengan konsistensi sama aja bohong. Nanti up and down. Up and down. Nanti naik turun itu nggak bagus juga. Harus konsisten dan persisten gitu. Jadi semuanya itu yang kita bincangkan tadi ada di otak. Di otak kita yang kecil ini. Tubuh kita besar dikendalikan oleh yang di kecil ini. Kalau salah-salah naruh sesuatu di sini di otak kita, salah juga ke depannya. Jadi mindset itu paling penting. Jadi mungkin saya ingat saya dulu sering cerita soal anak elang beribu ayam. Jadi ceritanya ini menjadi penutup sesi kita ya, bahwa di zaman antah berantah di tempat entah di mana gitu ya, hiduplah seekor induk ayam. Nah, induk ayam ini jalan-jalan ke hutan, nemuin telur yang agak gedean dikit dari telur dia biasanya. Nah, rasa keibuannya
muncul dan kemudian mengerami telur tersebut. Ternyata setelah berhitung hari, telur menetas. Yang lahirlah makhluk yang agak beda dengan makhluk-makhluk di lingkungan ayam kebanyakan. Ternyata telur itu adalah telur elang gitu. Nah, si anak elang ini diasuh oleh ibu ayamnya dengan cara seperti halnya ayam. Dia diajarin berkotek, dia diajarin nyari makan dengan mengais-ngais sama mematuk-matuk, dan nggak pernah diajarin terbang. Nah, lama-lama tumbuh dewasa, anak elang yang beribu ayam ini, suatu hari terjadi kegaduhan di perkampungan ayam. Kenapa? Tiba-tiba ada sosok makhluk yang sedemikian kuat merajai angkasa, melayang-layang, dan semua ayam-ayam kecil besar itu pada berlarian untuk mencari perlindungan karena takut dimangsa. Termasuk juga anak ayam ini. Walaupun dia tubuhnya besar dibandingkan ayam-ayam, dia mencoba untuk mencari tempat berlindung, tapi karena tubuhnya besar, Pak, ekornya tetap kelihatan. Selesai sudah. Kemudian ketika situasi sudah menjadi aman, ancaman udah lewat, si anak elang ini bertanya sama ibunya, "Ibu, itu tadi siapa? Demikian perkasa, gagah, perwira, terbang menukik, dan sedemikian merdekanya," gitu. "Oh, itu elang, Nak," gitu. "Itu bangsa elang. Mereka memang hidup di udara. Kalau toh mereka berlabuhnya di pohon-pohon tinggi. Dia penguasa jagat angkasa." Terus, "Bisakah saya seperti makhluk itu, Ibunda?" "Oh, nggak bisa, Nak. Karena kita bangsa ayam hanya bisa seperti ini, mengais, mencari makan, berkotek, dan mematuk, gitu. Kita nggak bisa terbang seperti elang itu," gitu. Nah, ini asuhan dari si ibunya adalah asuhan ayam. Maka perilaku yang diakibatkan ucapan-ucapan dan pendidikan-pendidikan sebelumnya itu adalah perilaku ayam. Sampai di akhir hayatnya dia meninggal sebagai ayam. Jadi rest in peace-nya sebagai ayam. Bukan Nah, sebagai elang. bukan sebagai elang. Padahal dia memiliki kekuatan kaki yang sedemikian hebat. Bulu-bulunya juga lebat gitu. Tapi karena di dalam kepalanya ini ditaruh, lu tuh ayam. Nggak bisa terbang tinggi. Maka akhirnya dia sebagai ayam. Mestinya dia bisa terbang tinggi dengan sumber daya yang dia miliki saat ini. Tapi karena navigasi kecil di sini, di otak di sini, navigasi karakternya seperti buku ini, bilang dia ayam, maka dia mengakhiri hidupnya sebagai ayam. Jadi jangan pernah membatas-batasi diri kita. Oh, kita nggak bisa super duper hebat, super duper kaya, super duper berprestasi. Nggak bisa. Itu jangan dibatasin diri kita. Buka aja. Karena kalau nanti kita bisa menemukan siapa diri kita, dan kita menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan keunggulan kita, dan meminimalisir kelemahan kita, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat sukses dalam hidup. Nah, sukses itu adalah milik semua orang. Success is my right. Ya. Nah, itu menjadi inspirasi kita dalam sesi Motivational Talks kita pada hari ini bersama Steven, bersama Mas Valian, Otto Karada, Mas Jofirwin atau dipanggil dengan Bang Jofirwin, dan juga Dinda. Dinda, di manakah kau berada? Dear friends, yang penting bukan apa yang kita tahu, tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Kita tahu bahwa kita perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita.
Kalau ragu-ragu, tidak bisa mengidentifikasi atau mendiscovery diri kita itu kuat dan lemahnya di mana, silakan hubungin Steven ya. Nanti akan ada alat untuk mengukurnya. Tapi kalau seandainya sudah tahu kita kuatnya di mana, dan jangan sungkan-sungkan untuk memberdayakan diri agar kita bisa meraih impian-impian besar kita. There is nothing impossible. Everything is possible. Demikian Bina Insani, bigger, better, higher.